Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan materi bab kedua ini, kita akan membahas mengenai kitab-kitab Al-Mutabaro'ah. Jadi, kitab-kitab Al-Mutabaro'ah ini adalah kitab yang memang harus kita ketahui, ya, karena ini menjadi rujukan untuk seluruh umat Islam, ya, di dunia untuk mengambil satu hukum atau kaidah. Jadi, mereka mengambil dari kitab Al-Mutabaro'ah ini, yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Mohon maaf ini salah penulisannya. Kutubus Sittah. Kutubus Sittah adalah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab. Adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Keenam kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Nah, jadi ada 6 kitab, ya. Oke, yang pertama, kitab-kitabnya yang pertama adalah kitab Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga adalah kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian yang keempat adalah kitab Sunan An-Nasai. Kemudian yang kelima adalah kitab Jami atau Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang keenam adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, itu adalah susunan kitab Kutubus Sittah. Yang pertama adalah kitab Sunan Al-Bukhari, yang kedua adalah kitab Sahih Muslim, ya. Kitab Sahih Muslim, yang ketiga adalah kitab Sunan Abi Dawud, yang keempat ada kitab Sunan An-Nasai, yang kelima ada kitab Jami atau Sunan At-Tirmidzi, yang keenam ada kitab Sunan Ibnu Majah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Nama lengkap dari kitab Sahih Al-Bukhari adalah Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min umur Rasulillahi wa sunnahi wa ayyami. Ya, ini dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang kurang lebih disusun kitab Sahih Bukhari ini selama 16 tahun. Berisi 7.275 hadis dengan pengulangan, ya, dan 4.000 hadis tanpa pengulangan. Nah, kitab Sahih Bukhari ini disebut juga dengan kitab Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Artinya adalah kitab yang menyeluruh, artinya yang dibahas mulai dari masalah akidah, fikih, kemudian haji, perkawinan, dan lain sebagainya. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini. Kemudian kitab-kitab yang mensyarahkan atau yang menjelaskan Sahih Al-Bukhari ini ada 82 buah. Jadi cukup banyak juga. Di antaranya yang pertama kitab Umdatul Qari As-Sharih Al-Bukhari oleh Al-Alamah Badruddin Al-Aini. Kemudian yang kedua ada kitab At-Tanqi karya Badruddin Az-Zarkashi. Yang ketiga ada kitab At-Taushih karya Jalaluddin As-Suyuti. Yang keempat ada kitab Al-La'mu As-Sunan karya Al-Khattabi. Yang kelima ada kitab Fath Al-Bari Syarih Sahih Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan yang terakhir ada kitab Syarh Al-Bukhari oleh Ibnu Al-Bats dan lain-lain. Nah, ini yang mensyarahkan atau yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari ini. Nah, jadi menurut para ulama, ya, yang merupakan yang menjadi sebaik-baiknya ringkasan atau al-mukhtasar dari Sahih Bukhari ini adalah kitabnya At-Tariju Ad-Sahih karangan yang disusun oleh Husain Ibnu Al-Mubarak. Ya, jadi yang sebaik-baiknya ringkasan itu adalah kitab At-Tajridu As-Sahih ya karya Husain Ibnu Al-Mubarak. Nah, kitab Sahih Bukhari ini selain sangat berguna bagi umat Islam, ia mampu menginspirasi para ulama lain untuk berkarya. Sebagai bukti, banyak ulama-ulama ahli hadis yang juga menyusun kitab sejenis dengannya. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Nama lengkap dari kitab Sahih Muslim ini adalah Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min as-sunan bin naql al-adlan Rasulillah.
Disusun oleh Imam Muslim kurang lebih selama 15 tahun, yang kemudian berisi 10.000 hadis dengan pengulangan dan 3.030 hadis tanpa pengulangan. Nah, ini untuk kitab Sahih Muslim. Nah, jika dibandingkan antara kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, mana yang lebih bagus? Nah, ini ada dua pendapat. Ya, mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari? Ternyata ada dua pendapat. Ada sejumlah ulama yang mengunggulkan Sahih Muslim, ada juga yang mengunggulkan Sahih Bukhari. Ya, kenapa berbeda pendapat ini? Karena memang antara Sahih dan Sahih Muslim ini, ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini perbedaannya sangat tipis sekali. Ya. Jadi makanya kedua kitab ini menjadi pedoman utama bagi kaum muslimin di dunia ini. Yang jelas disepakati bahwa kalau menurut statistika penulisan itu lebih kepada Sahih Muslim yang lebih unggul. Kemudian kalau Sahih Bukhari itu jelas lebih komplit. Makanya kalau kita lihat ada yang namanya Sahihaini, dua sahih. Ini merujuk kepada kitab Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, yaitu kepada Imam Muslim dan kepada Imam Al-Bukhari. Dan yang lain juga disepakati bahwa kedua kitab sahih ini sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah, fikih, dan semua bidang ilmu dalam Islam. Nah, ada 4 yang memberikan, ada 15 buah karya ya para ulama yang mensyarahkan terhadap Sahih Muslim. Di sini ditulis hanya ada 4 ya sebagai sampel belaka. Yang pertama ada Sahih Al-Muallim bi Fawadil Muslim karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Maziri. Yang kedua ada Sahih Al-Ikmal Al-Muslim fi Syahri Sahih Muslim karya Imam Qadi Iyad bin Musa Al-Yah As-Sabi Al-Malik. Yang ketiga Sahih Al-Minhaj fi Syahri Sahih Muslim bin Al-Hajjaj karya Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin bin Asy-Syarab An-Nawawi Asy-Syafi'i. Yang terakhir Sahihul Hikmal Al-Ikmal Al-Muallim karya Imam Abu Abdullah Muhammad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Khalifah Al-Wasyayani Al-Maliki. Nah, ini yang mensyarahkan kepada kitab Sahih Muslim atau yang menjelaskan. Jadi mensyarah itu adalah menjelaskan. Selanjutnya adalah kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan ini berbeda dengan kitab Jami. Jadi ada Jami disebut dan Jami itu tadi ya ada Al-Bukhari dan Muslim. Kitab Sunan berbeda dengan kitab Jami, Musnad atau yang lainnya. Kalau Jami mencakup semua tema keagamaan, sedangkan Sunan hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah fikih saja. Jadi untuk Sunan Abu Dawud ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Ini terdiri dari 4.800 hadis ya dalam kitab Sunan Abu Dawud ini, kemudian terbagi ke dalam 35 kitab dengan bahasan yang berbeda. Ya, dengan bahasan yang berbeda-beda. Di antaranya dari ke-35 hadis tersebut, pertama ada kitab Thaharah, kitab Az-Zakah, kitab An-Nikah, kitab At-Talaq, kitab Az-Zihad, kitab Ad-Diyat, kitab As-Sa'id, kitab Al-Buya dan lain-lain. Kemudian beberapa kitab syarah yang dari Sunan Abu Dawud, di antara lain yang pertama Syarah Al-Ma'alim As-Sunan karya Abu Sulaiman Muhammad bin Ibrahim Al-Khatibi. Kemudian yang kedua ada Al-Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud karya Syekh Syarafatul Haq Muhammad Asy-Syarif bin Al-Haidar Asy-Syidiki Al-Azim Abadi. Selanjutnya ada kitab Sunan An-Nasa'i. Nah, Sunan An-Nasa'i ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama ada kitab Sunan An-Nasa'i Al-Kubra dan yang kedua adalah Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Sunan Al-Sugra disebut dengan Sunan Al-Mujtaba atau Sunan pilihan. Karena kualitas hadis-hadis yang dimuat dalam Sunan ini hanyalah hadis-hadis pilihan.
Nah, jadi pada awalnya itu hanya ada satu sunan, yaitu adalah Sunan Al-Kubra. Kemudian ketika An-Nasai itu berkunjung ke sebuah daerah yang ada di kota Ramlah, Palestina, ketika melihat kitab tersebut, kemudian bertanya kepada Imam Nasai, apakah hadis yang termuat dalam kitab ini sahih semua? Kemudian An-Nasai menjawab, ini campuran, ada sahih, kemudian ada hasan, bahkan yang mendekati keduanya. Kemudian penguasa tersebut memerintahkan kepada An-Nasai, coba susunlah hanya hadis-hadis sahih saja. Akhirnya dibuatlah Sunan As-Sughra, yang kemudian Sunan As-Sughra ini sampailah kepada kita. Jadi yang menyebar ke kita itu hanyalah Sunan As-Sughra. Sunan As-Sughra ini diriwayatkan oleh Imam Abu Karim, ya, diriwayatkan oleh Imam Abdul Karim An-Nasai, putra dari Imam An-Nasai. Kemudian jumlah yang terdapat dalam kitab Sunan As-Sughra menurut Abu Zuhra sebanyak 5.761 hadis. Kemudian di antara yang menuliskan syarah kitab Sunan An-Nasai adalah Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Zahr Ar-Ruba Al-Ala Al-Mujtaba. Selanjutnya, yang kelima, kitab Jami atau Sunan At-Tirmidzi. Jadi ini ada dua, bisa disebut Jami, bisa disebut Sunan At-Tirmidzi ini. Kitab hadis karya beliau ini termasuk unik. Ada yang menyebutkan Al-Jami, lengkapnya Al-Jami At-Tirmidzi, dan yang kedua adalah Sunan At-Tirmidzi. Kenapa demikian? Yang pertama, disebut Jami karena temanya tidak hanya persoalan fikih, melainkan mencakup persoalan-persoalan yang memenuhi kriteria kitab Al-Jami'. Kemudian menamai kitab karya At-Tirmidzi dengan Sunan karena kitab tersebut menghimpun hadis-hadis Nabi berdasarkan bab-bab fikih. Ada beberapa kitab syarah dari Sunan At-Tirmidzi, di antaranya Al-Aqidat Al-Ahwazi Al-Alad Tirmidzi karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Maliki. Yang kedua Al-Lubab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Muqi Asy-Syazi fi Syarh At-Tirmidzi karya Ibnu Sayyid An-Nasai Asy-Syafi'i. Yang keempat Qut Al-Muqtadi Al-Jami' At-Tirmidzi karya As-Suyuti. Kemudian terakhir ada Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah. Nama asal Sunan Ibnu Majah dialah As-Sunan. Kemudian jumlah hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah sebanyak 4.341 hadis. Nah, ada perbedaan pendapat, ya. Beberapa ulama mengatakan bahwa sebenarnya kitab pokok hadis itu hanya ada 5, kutub khamsah, di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidzi. Mereka tidak memasukkan Sunan Ibnu Majah karena derajat kitab ini lebih rendah dari 5 kitab tersebut. Tetapi sebagian ulama lain, mungkin mayoritas, menetapkan 6 kitab hadis pokok dengan menambahkan Sunan Ibnu Majah, sehingga terkenal dengan sebutan Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis. Ulama yang pertama yang menjadikan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai kitab ke-6 adalah Al-Hafiz Abdul Fadli Muhammad bin Tahrir Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Atraf Al-Kutub As-Sittah. Nah, jadi ini yang pertama kali memperkenalkan atau menambahkan bahwa kitab Sunan Ibnu Majah menjadi kitab Kutubus Sittah yang termasuk dalam kitab pokok hadis ialah Al-Hafiz Abdul Fadli Muhammad bin Tahrir Al-Maqdisi. Kemudian yang mensyarahkan kitab Ibnu Majah di sini ada 4, ya, ada 4. Jadi meskipun kecil tapi ini ada juga yang mensyarahkan. Yang pertama ada Misbah Al-Juzaza ala Sunan Ibnu Majah karya As-Suyuti. Kemudian Al-I'lam bin Sunani Al-Alaihi Assalam karya Al-Mughtalaitai. Kemudian Khifayat Al-Hajjat fi Syarh Ibnu Majah karya Abi Al-Hasan bin Abdul Hadi As-Sindi. Yang keempat Syarh Sunan Ibnu Majah karya Al-Kamaluddin Muhammad bin Musa. Oke, itulah sedikit penjelasan, ya, dari materi-materi yang telah disampaikan pada minggu lalu mengenai Kutubus Sittah.
Jadi intinya kutubus sita itu adalah kitab-kitab pokok hadis, ya, yang dimana ada 6. Yang pertama ada kitab Sahih Al-Bukhari, yang kedua kitab Sahih Muslim, kemudian yang ketiga ada kitab Sunan Abu Dawud, yang keempat ada kitab Sunan An-Nasai, yang kelima ada kitab Jami atau Sunan At-Tirmidzi, yang keenam ada kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya silakan Anda isi soal latihan tersebut. Silakan soal ini kalian tulis di buku masing-masing, kemudian kirimkan secara japri ke Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.